Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Fadilah. Saya merupakan mahasiswi dari program studi manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2892170006. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang posisi masing-masing tugas yang ada di perbankan. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih perbankan itu. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, dalam perbankan terdapat petugas yang bekerja dalam segmen operasional dan ada juga yang dalam segmen bisnis. Untuk segmen operasional sendiri, kita tidak asing dengan front office. Front office sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu front yang artinya depan dan office yang artinya kantor. Jadi, front office bisa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang letaknya berada di bagian depan suatu perusahaan atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada nasabah. Misalnya, teller dan customer service dan bagian-bagian lainnya. Sementara yang bertugas di sana biasanya disebut dengan frontliner. Frontliner sebagai jantung atau representatif perusahaan umumnya dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi, yakni mempunyai mental yang kuat dalam hal melayani nasabah, energik, dan cekatan dalam bekerja. Juga mampu untuk mengendalikan diri, tidak mudah terpancing emosi, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Frontliner juga dituntut untuk teliti sehingga dapat memberikan data yang akurat kepada staf back office. Garda terdepan dalam front office yang pertama ada teller. Teller bank adalah petugas bank yang bertugas untuk melayani nasabah maupun non-nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan, seperti menyimpan uang, mentransfer uang, mencairkan cek, dan sebagainya. Teller bank memegang peranan yang berhubungan langsung dengan para nasabah. Sikapnya yang ramah, gesit, dan dapat diandalkan membuat nasabah merasa puas dengan pelayanan bank. Itulah kenapa posisi ini memiliki kualifikasi yang baik agar dapat melayani nasabah dengan maksimal. Untuk tugas dan tanggung jawab teller bank, itu yang pertama ada melayani dan memproses transaksi nasabah. Yang kedua, mengecek identitas nasabah. Jadi dalam melakukan tugas itu, posisi ini harus memverifikasi jumlah dan keaslian uang tunai atau cek yang diterima dari nasabah. Nah, sebelum mengecek itu semua, biasanya teller itu memverifikasi identitas setiap nasabah yang melakukan transaksi, seperti mencocokkan isi dokumen, tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Lalu, tugas yang lainnya terdapat memasukkan data transaksi pada sistem. Jadi teller bank itu punya tugas untuk mencatat setiap transaksi di komputer. Terus melakukan pemeriksaan kas, melakukan tugas administrasi bank, terus melayani dengan ramah setiap nasabah. Garda terdepan selanjutnya ada customer service. Customer service adalah suatu bagian dari unit organisasi atau bank yang berada di bagian front office, yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan dan produk-produk bank. Peranan customer service sendiri mempunyai peran yang sangat penting pada kinerja bank. Dalam dunia perbankan, tugas utama seorang customer service adalah memberikan pelayanan dan membina hubungan baik dengan masyarakat.
Customer service dalam melayani nasabah harus bersikap ramah, sopan, harus bisa meyakinkan nasabah maupun calon nasabah untuk tetap setia dengan bank yang bersangkutan. Jadi, secara umum, peranan customer service itu sebagai penghubung antara bank dengan nasabah. Selanjutnya ada general affair atau bagian umum. Jadi general affair ini di bank bertugas untuk melakukan maintenance terhadap aset bank mulai dari bangunan, fisik ATM, satpam, cleaning service, serta kartu nama. Tetapi juga biasanya mengurus absensi para pegawai atau karyawan bank. Nah, untuk general affair ini biasanya nggak hanya di bagian operasional aja. Jadi setiap divisi di back office pun biasanya general affair itu ada. Gitu. Selanjutnya terdapat credit administration and support. Jadi ini merupakan unit yang melakukan aktivitas pemeriksaan terhadap kepatuhan berkas pengajuan pinjaman, termasuk melakukan kontrol akhir sebelum pinjaman dicairkan. Jadi seorang admin kredit ini biasanya itu mengontrol berkas debitur dari awal sampai akhir, apakah sudah sesuai dengan peraturan bank yang ada. Dan unit ini juga bertugas untuk melakukan penyimpanan dan administrasi dokumen pinjaman pasca pencairan pinjaman. Selanjutnya terdapat cleaning service atau petugas kebersihan. Jadi seorang cleaning service ini punya tanggung jawab atas kebersihan area bank, mulai dari rantai, pengecekan suhu ruangan, menyediakan kebutuhan untuk karyawan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada petugas keamanan bank atau security. Security sendiri dalam security bank itu dalam tugasnya bertanggung jawab atas keamanan yang ada di bank. Mulai dari memeriksa setiap orang yang datang, menanyakan keperluan, sampai membantu dan mengarahkan nasabah yang ingin melakukan transaksi atau berurusan dengan bank. Jadi seorang security itu bukan semata-mata tugasnya hanya untuk mengamankan bank, tapi security itu juga harus punya basic knowledge terhadap bank, sehingga bisa jadi petunjuk bagi nasabah yang datang nih awalnya. Saya tuh harus kemana sih? Harus ke customer service atau ke teller gitu. Jadi seorang security itu dituntut harus punya basic knowledge tentang perbankan yang baik. Selanjutnya terdapat driver atau sopir. Tugas dari seorang supir bank itu biasanya mengantarkan pejabat bank menggunakan kendaraan mobil. Dan tidak hanya itu aja, biasanya seorang driver bank itu punya tanggung jawab atas perawatan inventaris kendaraan bank. Selanjutnya ada ekspedisi atau messenger. Biasanya seorang messenger ini bertugas untuk melakukan pengiriman seperti surat-surat, dokumen, atau inventaris bank lainnya ke tujuan. Jadi seorang messenger ini penghubung surat dari satu bank ke bank yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke back office. Seperti halnya dengan front office, back office pun memegang peranan yang penting bagi perusahaan. Back office merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris juga, yaitu back yang artinya belakang dan office yang artinya kantor. Dari terjemahan tersebut, singkat kata back office adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas mengurusi pekerjaan di bagian belakang perusahaan, di mana mereka tidak secara langsung berinteraksi atau melayani nasabah. Back office sebagai tulang punggung perusahaan harus dapat mensupport kegiatan strategis perusahaan dengan tetap menjaga internal control yang berkualitas, mampu berkolaborasi dengan frontliner dan semua pihak di back office. Sistem dan etos kerja back office yang kolaboratif dalam internal control yang solid akan menjadi pertahanan yang kuat untuk menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan atau perbankan itu sendiri. Untuk back office sendiri, pertama kita ke bagian marketing. Marketing itu biasanya melakukan pemasaran dengan mencari nasabah. Tugasnya itu tidak jauh beda dengan marketing di tempat yang lainnya. Biasanya itu mulai dari strategi pemasaran, promosi produk, dan penjualan. Seorang
Bank itu biasanya bertugas untuk menawarkan dan memberikan pelayanan kepada nasabah. Jadi seorang marketing perbankan itu biasanya punya strategi pemasaran sehingga bisa menarik calon nasabah. Atau biasanya itu seorang marketing itu komunikasinya tuh harus baik, bisa berkomunikasi dengan baik, karena ini menjadi ombak perusahaan juga ya. Paling penting juga ya, karena seorang marketing itu harus bisa menarik nasabah nih, agar nasabah tertarik untuk calon nasabah tertarik untuk menggunakan produk-produk. Seorang nasabah tuh biar tertarik menggunakan produk bank yang bersangkutan. Gimana caranya seorang marketing tuh harus bisa gitu. Lalu selanjutnya ada analis kredit, menganalisis penerima pinjaman apakah bankable atau tidak. Jadi seorang analis kredit itu bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan analisa semua data keuangan nasabah atau klien, mulai dari metode atau kebiasaan pembayaran, informasi tentang tabungan atau simpanan, sumber pendapatan, serta aktivitas belanja klien atau nasabah atau debitur. Jadi seorang analis kredit itu harus bisa menganalisa gitu, harus bisa tahu semua bukan kegiatan ya, tapi lebih tepatnya apa sih kebiasaan calon debitur ini. Jadi sehingga analis kredit itu bisa menganalisanya gitu. Dia harus tahu nih apa aja sih yang biasanya dilakukan seorang debitur ini, dari mulai kebiasaan pembayarannya seperti apa, terus tabungannya berapa, simpanannya berapa, pendapatannya berapa. Itu seorang analis kredit itu harus tahu gitu. Selanjutnya ada account officer. Pada umumnya seorang account officer itu bertugas mencari nasabah yang tentunya kriterianya layak menurut peraturan bank. Account officer itu juga melakukan analisa dan memeriksa kekuatan finansial calon debitur. Jadi melakukan analisa kelayakan pemberian kredit. Layak nggak orang ini diberi pinjaman. Terus juga melakukan pemantauan juga kepada debitur. Lancar nggak nih seorang debitur dalam melakukan pembayarannya, itu tugas account officer. Selanjutnya terdapat funding officer, atau biasanya itu punya tugas untuk mencari dan mengumpulkan dana dari nasabah dalam berbagai bentuk produk seperti deposito, reksadana, tahapan, dan lainnya. Jadi funding officer ini nanti kan sudah mencari dana nih. Ketika sudah dapat, dana yang didapat itu akan diputar lagi oleh pihak bank. Biasanya diberikan untuk pinjaman, biasanya berupa KPR, kredit kendaraan bermotor, dan lain-lain. Jadi dana yang didapat itu diputar lagi oleh pihak bank. Makanya tugas funding officer juga menjaga agar nasabah ini tidak pergi gitu. Nasabah ini tetap loyal kepada bank yang bersangkutan, sehingga dana dari si nasabah ini tetap bisa diputar oleh pihak bank. Itu tugasnya funding officer, menjaga nasabah agar tetap loyal kepada bank yang bersangkutan. Selanjutnya ada kolektor. Kolektor bank itu bertugas dan bertanggung jawab melakukan penagihan terhadap nasabah atau debitur yang memiliki tanggungan atau angsuran yang belum terbayarkan dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, seorang kolektor ini biasanya itu akan berkomunikasi dengan nasabah, melakukan penagihan itu biasanya lewat telepon, tidak datang ke rumah terus marah-marah atau bersifat arogan, tidak. Jadi biasanya diberikan announcement atau pemberitahuan bahwa sudah masuk jatuh tempo, itu biasa berkomunikasinya itu lewat telepon, seperti itu. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan tadi dan penjelasan yang saya
jelaskan tadi dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.